Ya, Assalamualaikum, selamat siang Sobat Api semua. Mohon maaf tadi ada kendala teknis, nggak tahu di mana juga. Kita coba live kembali. Saya mengundang Leo dan dari Hotel Luminor. Halo, selamat sore. Selamat sore. Nah, akhirnya masuk juga. Akhirnya bisa Sebentar ya. join ya. Iya. Sorry Mbak ya. Ah. Ntar sambil ini kita. Ya, nggak apa-apa. Oke. Sama-sama. Nah, akhirnya bisa masuk. Oke, Leo Halo, Kak. dilanjut. Halo, halo, halo Mbak Priska. Halo. Lagi di mana ini sekarang? Tebak dong ada di mana? Masa nggak tahu? Tahu banget itu di mana. Di rumahnya sendiri ya. Oke, mungkin Mbak Priska, tadi sih Ya. mohon maaf ada kendala teknis, jadi nggak bisa masuk atau invite kayaknya, nggak tahu kenapa. Nah, mungkin kita mulai aja, kita coba mau tour ya ke beberapa lokasi, atau mungkin sebelum tour dari Leo nih bisa mau tanya-tanya sedikit tentang Iya, Luminor nih. mungkin Boleh. Mbak, aku mau nanya mungkin sebenarnya Luminor nih bintang berapa ya? Karena dari pas aku masuk udah ini baru sampai di restoran aja nih, belum belum ke kamar dan fasilitas lainnya. Tapi kok kayaknya ini uh, fancy banget nih. Ya, jadi kalau untuk di klasifikasinya kita di bintang 3, cuman karena konsepnya butik gitu ya, konsepnya Hmm. kita memang setiap hotelnya Luminor itu punya nuansa yang berbeda-beda gitu. Jadi Hmm. banyak juga yang menyebut kita di hotel bintang 4 gitu. Nah, Secara keren soalnya fasilitas ini. sih memang untuk kamarnya, untuk pelayanannya, kita sih sudah bintang 4 lah ya. Gitu. Mantap ya. Mbak, mungkin aku sekalian jalan-jalan ya. Tadi dari masuk Boleh. lobby ini ada udah banyak hal-hal yang menarik buat saya tanya nih nanti. Terutama ini, Boleh, Pak. boleh akan. Nah, ini muralnya. Mhm. Kenapa mengambil eh, ikan koi sebagai unsur utama muralnya? Ya, eh, ikan koi itu kan apa ya? Dia punya filosofi yang bagus gitu ya. Mhm. Filosofinya kan tentang keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan seperti itu. Nah, kita memang berharap setiap tamu-tamu yang hadir nggak cuma menginap nih, yang datang aja ke Luminor itu pulangnya bisa beruntung, bisa hoki gitu, bisa seneng gitu, Amin, amin. dan bisa 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 selalu bahagia lah intinya. Gitu. Ini Kaleo tuh berarti. punya cerita loh, Kaleo tuh ada ceritanya, jangan salah. Nah, apa tuh? Jadi, nah, ini kan tuh koinnya ada banyak ya. Jadi kalau misalnya Kaleo boleh geser ke kiri ke arah smoking area kita, yang Sini di lebih kiri luar. lagi, ya. Nah, tuh di situ tuh ada ornamen ikan-ikan dan sungai. Jadi itu seakan-akan ikan-ikan itu yang berkumpul. Terus mereka tuh berusaha, segerombolan ikan koi ini berusaha menyeberang air terjun, melompat ke air terjun, tapi nggak ada yang berhasil. Nah, sampai 100 tahun kemudian ada satu ikan koi. Nah, itu nanti kalian boleh geser lagi ke kanan, ke area restoran. Mau masuk ke dalam lagi. Iya, ke area restoran. Ke area resto. Resto ini berarti ya? Ini resto ya? Yes, nah itu ada yang di sebelah kiri. Sebelah kiri. Ini? Nah, itu ada satu ikan yang bersinar ceritanya. Itu adalah ikan yang berhasil untuk masuk apa lolos melewati air terjun itu. Nah, Mhm. ikan itu kemudian dikutuk oleh para dewa menjadi naga yang besar. Naganya ada di langit-langit Kaleo kalau mau tahu. Di langit-langit atasnya koi itu, nah itu Oh, ada naganya. keren Itu ya. ceritanya seperti Oke, itu. oke, Ada oke. masuk ke lobby hotel tapi ada ceritanya nih. Iya, ada historinya. Jadi berubah Keren-keren. jadi naga. Oke, Iya, oke, berubah jadi oke. naga. Oke, mungkin bisa langsung ini Kaleo.
eh, Ya, mana lagi mungkin yang mau ditunjukkan dari Hotel Luminor ini ke Nah, restorannya. teman-teman di semua? ya, itu area restoran. Restoran kami Oh, ada satu di Wajik Resto itu. Kemudian di samping lobi persis. Jadi kalau misalnya untuk para tamu yang ingin menikmati makan baik untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam bisa langsung di samping lobi. Deket banget dari kamar. Untuk sekarang masih beroperasi atau gimana, Mbak? Untuk restorannya sih selama PPKM ini kita tutup ya. Kita Oke, close berarti karena kan memang in-room tidak service ya semuanya. dianjurkan. Iya, semuanya untuk room service aja. Tapi untuk normalnya, untuk breakfast, lunch, dinner bisa dilakukan di sini. Oke, siap. Ini juga ornamennya ikan-ikan semua ya, Ornamen Mbak? koi. Iya, betul. Oke. Mas Fat, besok oke. sarapan gimana? Sarapan diantar katanya. Oh iya, Iya ke bener ya? kamar. Betul, untuk selama Hmm. PPKM sarapan diantar. Oke, oke, oke. Kalau Luminor sendiri ini tepat alamatnya di mana tuh kalau teman-teman daerah ingin mencari atau googling atau apa? Ya, Luminor ini ada di Jalan Mangga Besar Raya nomor 73, tepatnya di Kecamatan Taman Sari. Kalau untuk Hmm. lokasinya kami ada di Jakarta Barat, tapi kami berbatasan langsung dengan Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Jadi kami dekat banget dari kantor pemerintahan, dari Monas, dari Iya. utara itu ada Ancol, kita juga dekat dari situ. Dari stasiun Jakarta Kota, makanya kita namanya Luminor Kota karena kita dekat dari daerah Kota Tua itu, dekat banget sih. Oh, iya. Oke, berarti dari apa? Nanti kalau misalnya dari daerah ada yang mau berkunjung ke sini, lokasinya strategis ya, dekat ke pusat Iya, perbelanjaan, dekat ke pusat lokasi wisata. perbelanjaan kita dekat dengan Mangga 2. Nah, biasanya tuh kalau ada tamu-tamu yang dari daerah itu sukanya belanja di Mangga 2. Oh, Katanya di situ Belanja, murah deket, ya. hmm, deket pulangnya Kita banget. dekat dekat, banget dari situ. nah, Ke terus kantor balik lagi pemerintahan belanja juga lagi. dekat. Iya, mau ke kantor pemerintahan nih, deket. Terus mau belanja juga deket. Kalau misalnya pengen cobain kuliner-kuliner malam yang ada di sini, di sepanjang jalan depan itu banyak banget. Di persis di depannya Luminor itu ada penjual durian. Di situ duriannya macam-macam. Buat Oh, pecinta iya. durian wajib banget Top. nyobain ke situ. Nah, durian. Nah, Terus nanti Aceh Selatan tuh kalau punya durian yang top juga, durian yang top tuh. Apa itu? Di Aceh ya? Aceh, di Aceh tuh Aceh Oh, luar Selatan, biasa. infonya ada durian yang paling top lah gitu ya. Kita boleh dengar di aja dulu giveaway belum, nggak? walaupun belum bisa ngerasain. Boleh di giveaway duriannya? Oke, mungkin Mbak Priska mau tunjukin eh, apa beberapa. Postur ya? Ah, Iya. ah, Beberapa kamar ya. Ha-ha. iya, Nah, siap, ini siap. sekarang saya lagi ada di salah satu kamarnya Luminor. Ini adalah tipe kamar eksekutif, bisa kelihatan jelas ya. Nah, Oh, bisa, bisa, ini bisa. Ya. ya masih dengan ornamen ikan koi di sini. Nah, tuh ikan Tuh. lagi. Iya, di sini sih anaknya Luminor itu kita punya jendela yang besar. Tuh, jadi kalau Iya, misalnya pagi kan sekarang kan anjurannya untuk berjemur ya. Nah, bisa iya, berjemur dari betul. dalam sini aja, nggak usah kemana-mana. Iya, Kemudian kita juga punya chiller untuk menyimpan makanan. Ini adalah bagian dari kamar mandinya. Nah, di sini kita juga punya hand wash. Itu yang berbeda dari tempat lain. Gitu. enak kok nih, Ini tuh udah nyobain kamar. juga. Siap kok, Kopet Traveler. Nanti kita ajakin nginep ya. Iya, Udah udah nyolong request. start ya. Udah nyolong start. Nah, ini adalah area koridor. Koridor kamar. Itu ada Kami gambar apa saat Mbak ini di lagi sampingnya? ada di lantai 6. Hotel Luminor bisa buat isoman nggak? Untuk saat ini kami tidak bisa ya. Karena untuk hotel isoman itu harus ada izinnya khusus gitu. Dan kami memang tidak tidak membuat izin untuk itu. Sekarang kita mau jalan ke kamar Junior Suite. Total Nah, kamar ini ada adalah berapa Mbak di sana? total ada 153.
Terus mau banyak. 3 kamar. Iya, nah ini yang membedakan dari eksekutif dan deluxe. Untuk junior suite ada sofa panjang. Jadi Oke. bisa santuy lah di sini ya. Iya. Kalau sama Tuh. anak-anak bisa lah ya, anaknya tidur di situ ya. Iya, Jadi nggak ini. untuk keluarga tuh asik sih. Lebih luas yang jelas dibanding yang eksekutif dan deluxe. Iya. Untuk kamar mandinya sama. Nggak ada bathtub ya? Wah, Mbak, jangan kekunci di Ya, dalam, Mbak. Oh, bisa. enggak. Kita akan berkunjung ke satu kamar lagi. Ini kamar dengan tipe tertinggi yang ada di Luminor. Tapi di sini saya pasti akan ketemu dengan salah seorang. Siapa itu? Oh, nggak kelihatan. Tada! Ternyata Ini ada sudah di. manfaat di kamar suite. Boleh diajak tur juga dong di kamar suite-nya. Nah, nanti Pak Fuad mungkin yang tur mungkin. Ayo Mas Fat. Ya. Ya, saya turin aja deh. Oh ya. Nih. Permisi ya Pak, maaf ya ini jadi ngerecokin kamarnya. Nih, Wah, untuk tipe kamar yang suite itu yang berbeda ada bathtub. luas ya kamar mandinya ya. Ya. Dan yang membedakan lagi di sini ada balkon di situ, di sisi luar. Oh, ada balkon. Iya, dan balkon ini bisa dibuka. Tuh. Tuh. Bisa main bola. Bisa banget. Itu tamu bisa keluar balkonnya, Mbak? Bisa dibuka Bisa. balkonnya. Oke. Terima kasih Pak Fuad buat kamarnya. Ada yang nanya nih Mbak, lagi ada promo Sebenarnya nggak? dibuka. Jadi Mbak suite Rizka. ini cocok untuk mereka yang bersama dengan anak-anak ya. Kadang kan anak-anak suka main, bosan di kamar, bisa melakukan aktivitas di kamar suite itu di area depan. Tuh, gede tempatnya. Nah, itu yang berbeda kalau kamar suite-nya di bagian belakang temboknya nggak ada ornamen koi. Oh iya, karena tadi di 2 kamar sebelumnya ada semua ya ornamen koi di Ya, headboardnya ya. ini hotel di mana Kak? Ini hotelnya di Luminor Kota di Jakarta Barat, Kak Rudi. Tipenya ada 4 sebetulnya. Ada deluxe, eksekutif, junior suite, dan suite. Cuman yang untuk tipe deluxe dan suite itu sama bentuknya, hanya beda di ukuran aja. Mbak, terkait di masa PPKM ini, protokol kesehatan di Luminor gimana nih? Kalau untuk prokes, jelas, apalagi sekarang ya, kita jauh lebih ketat. Yang jelas, seluruh staf itu harus wajib menggunakan alat pelindung diri dalam artian seperti masker, seperti sarung tangan, terutama yang di operasional harus menggunakan sarung tangan, gitu. Dan juga face shield, seperti itu. Iya. Nah, ini sekarang saya lagi ada di lantai 5. Nih. Ini adalah area lantai 5. Jadi lantai 5 ini sebetulnya dari lobi itu tinggal naik 1 lantai. Nah, ini bisa nih, ini saya tunjukkan lantainya. Ini kalau misalnya turun ke bawah itu ke area lobi gitu. Lobi itu tempat saya berada berarti. Betul, Kaleo. Kita cuman dibatasin 1 lantai. Nah, ini di lantai 5 ini isinya semua adalah function room. Yang pertama ada ballroom, kemudian ada 4 meeting room. Ya, ini saya bersama dengan salah satu staf banket. Ya. Nah, di sini enaknya untuk musola, smoking area, serta restroom itu ada di 1 lantai yang sama. Dan itu dekat dari pintu meeting room-nya. Jadi lebih nyaman. Jadi nggak perlu yang sampai jalan jauh gitu. Kalau Jadi untuk terpusat semua ada di situ meeting ya. di sini. Ini saya tunjukkan salah satu ruangan meetingnya. Mbak, ada yang nanya nih, ada swimming poolnya kah?
Oh iya, Luminor belum punya swimming pool. Khusus yang di kota ini kita belum ada swimming pool. Lalu ada yang nanya juga lobby di lantai berapa? Lobbynya sebenarnya di ground, cuma karena di bawah ada area parkir mungkin ya. Jadi Ya, Pak. ke lantai 5 tuh cuma beda satu lantai jadinya. Kembali. Oh, signal berarti. Ini Ya, kelihatan kayaknya dari luar hotelnya kecil ya, pas masuk gede ya. Ya Leo ya. iya. Itu apa ballroomnya aja gede banget itu. Iya. Maaf, suaranya nggak kedengeran ya? Oh, kedengeran, cuman kecil. Iya, tiba-tiba kecil suara semuanya. Begitu. Mungkin Gede sini sinyalnya agak suara. Iya, signalnya mungkin. Sebentar, saya coba betulin dulu. Nah, nggak apa-apa. Ini sekarang saya jalan ke area ballroom. Untuk ballroom sendiri sih, kita di kapasitas normal sebenarnya untuk wedding seperti itu tuh kita bisa di 500. Tapi untuk meeting kalau normalnya sih di 200. Kalau sekarang sih jelas kita separuh ya. Nah, ini adalah salah satu setup meeting. Tuh. luas ya ballroomnya. Iya, iya. Berarti ballroom ada satu, meeting room ada 4 ya Mbak? Ya, saya nggak bisa dengar suaranya sih, sedih banget. Kayaknya ada yang Oh, iya, iya. speakernya lagi Oke. bermasalah atau jaringan saya kali yang bermasalah ya. Nah, Iya, saya mungkin lanjutin jaringan. dulu di ruang meeting yang terakhir yang akan kita datangin. Oke. Nah, ini ada meeting room dan di sini sudah bersama dengan saya Bapak General Manager saya, Bapak Susianto. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Suyanto. Ya, Bapak Susianto nanti mungkin bisa lanjut live ya Pak ya. Nah, Bapak Susianto yang lanjut live, nanti boleh langsung di situ Pak. Iya. Oke. Pakai akun yang sama ya, Mbak? Halo, ini suaranya. Oh, suaranya kecil ya? Halo. Selamat sore. Ya, sore Sore, Pak. Bapak. Mas Leo. Suaranya kedengeran nggak, Pak? Mas Sapaat. Suara kita kedengeran nggak? Ya. Kedengeran Pak? Sebentar Pak Leo. Calokanmu di mana nih? Belum. Ini masih kedengeran. Ya, Speakerku. ini di sini Pak. Speakerku di mana? Speaker ini ya. Ya. Oke. Kedengeran, Pak, suara kita? Suara kita Kecil kedengeran? suaranya Pak. Sabar dulu. Oke, sudah ada dengar? Nah, sudah, jelas, ya? jelas. Sudah, Jelas. Jelas. Oke, terima kasih banyak Pak Sujianto sudah gabung juga. Nanti nih kita banyak yang kita tanya-tanya ini sama Bapak nih. Tapi loading Ini lagi. sinyalnya lagi bermasalah lagi. Oke. Atau kita sambil panggil Pak Teguh Mulyadi ya sebentar ya. Nah, Ya, oke, saya sepertinya panggil putus. Pak. Ya, kita gabung sama Pak Teguh Mulyadi dulu ya. Boleh Mas? Ya Leo ya. Ya, boleh. Nah, udah saya invite. Nanti kita invite lagi Luminor sebentar. Mungkin signal dari di Ada sana. Pak. Nah, Assalamualaikum Sore, Pak. Bapak. Selamat sore Assalamualaikum. Pak. Halo, ya. Sore juga Pak, cepat. Iya, gimana Aceh? Alhamdulillah Aceh aman dan terkendali Pak.
Ya, siap, 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 siap. Monggo Pak, silakan Bapak lagi di mana nih posisi nih? Jadi silakan menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia nih Pak. Silakan Pak. Halo, agak susah kedengarannya, Pak. Oh ya, silakan Bapak menyapa teman-teman yang sedang menyaksikan live IG kita. Bapak sapa dulu, silakan. Dari Aceh Selatan ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam API 2021, Pak. Iya. Mari pemirsa semua nonton IG Live API UUD 2021 Anjungan Tapak Tuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan yang termasuk nominasi API UUD di nominasi destinasi kreatif. Kreatif ya. Ayo berkunjung ke Aceh Selatan. Siap, 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 siap. Siap, kita akan berkunjung, Pak. Siap. Pak, Semoga kita bisa gini ke sana, Pak. Pak. Ya, Ya. ini sebelum nanti Mas Leo nanya-nanya, ya. Iya. Aceh Selatan sendiri, tadi sih udah disinggung-singgung tuh, Pak. Di sana katanya Ya. ada durian paling enak lah se-Indonesia katanya. Ya, Terus, sebelum ngomongin durian, mungkin kita ngomongin Anjungan Tapak Tuan dulu, Pak. Anjungan yang Oh memang iya, Pak. masuk dalam Anugerah Pesona Indonesia. Nah, Ya. kira-kira memang sejauh ini harapan lantas apa yang sudah dirasakan dengan masuknya Tapak Tuan ini di dalam Anugerah Pesona Indonesia, Pak? Perlu saya jelaskan dari awal dulu, Pak, kan? Bahwasannya destinasi kreatif Anjungan Tapak Tuan itu dibangun pada tahun 2020. Itu dengan menggunakan dana otonomi khusus ataupun istilah kalau di Aceh itu DOKA namanya. Di tahun 2020. Itu pekerjaannya mungkin dikerjakan sampai 4 bulan. Sehingga di awal 2021 antusias masyarakat untuk mengunjungi Anjungan Tapak Tuan itu cukup ramai. Karena kita lihat kemarin waktu di awal 1 hari siap Lebaran itu mungkin yang namanya pengelola itu agak kewalahan sedikit, Pak, karena punggungnya cukup meledak. Juga kita akan melakukan sistem yang namanya prokes, Pak, karena sistemnya kita melakukan shift untuk sekali berkunjung ke Anjungan itu mungkin 30 atau 40 lah, Pak. Pada itu baru masuk shift kedua. Karena kita juga melakukan prokes sesuai dengan anjuran pemerintah, sehingga yang dilakukan oleh para pengunjung itu aman, jaga jarak juga dijaga. Pokoknya bagi pengunjung itu puas untuk menikmati Anjungan tersebut, Pak. Kemudian perlu kami sampaikan lagi, dengannya imbasnya kemarin itu COVID-19, itu memang agak sepi sedikit. Kemudian proses terjadinya berjalan terus COVID, alhamdulillah di Aceh Selatan ini sudah berkurang, sehingga pengunjung pun ramai berkunjung ke destinasi Anjungan Tapak Tuan. Kemudian secara kegiatannya ini, kegiatan daripada destinasi ini di bawah daripada Anjungan itu terdapat Tapak Tuan Tapa. Konon katanya, Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja, Pak. Tapak seorang raja, dia melihat ada 2 ekor naga itu akan membawa putri kecil, sehingga murkalah daripada Tuan Tapa itu, sehingga dihentakkan kakinya, Pak. Dihentakkan kakinya, sehingga muncullah tapak itu sangat besar, Pak. Itu saya pikir hampir 15 tahun lalu itu udah viral masalah tapak Tuan Tapa itu, Pak. Iya. Oke. Itu sebentar, Pak. Oke. Ya, jadi selama ini tetap dibuka ya, Pak, destinasi-destinasi pariwisata yang ada di sana, Pak, ya? Dibuka, Pak. Tapi kan kita tetap
mengikuti protokol kesehatan. Prokes. Iya, iya, iya. Ya, iya. prokes. Oke. Karena juga kita terhadap namanya tempat wisata, kemudian perhotelan, rumah makan, kita sekarang mensosialisasikan CISE, Pak. Itu Oh, karena iya. kita kemarin kita sudah mengikuti asosiasi di Banda Aceh, harus kita terapkan juga di daerah, Pak. Siap. Mungkin dari Kak Leo ada mau tanya-tanya nih. Silakan Kak Leo. Oke. Bapak, saya mau ini izin memperkenalkan juga dari Pak Susianto dari Luminor sudah bergabung juga dengan kita. Siap, Oh, Mas iya. Leo. Selamat siang Mas Leo. Terima kasih. Bapak, saya mau tanya mungkin selain tadi ada tapak tuan itu yang bisa kita saksikan, di situ aktivitas apa lagi Pak? Dengan adanya anjungan ini mungkin kita bisa lihat sunset atau apa di situ? Oh, di sekitar anjungan tapak tuan tapak ini itu terdapat objek-objek wisata yang lainnya. Itu ada namanya tangga 7, kemudian sekitar 300 meter lah dari anjungan. Kemudian ada yang namanya jembatan putih istilah sini, tempat selfie anak-anak muda. Itu ramai setiap hari dikunjungi oleh para muda-mudi. Kemudian ada yang lagi proses pembangunan itu Masjid Terapung, Pak. Masjid Terapung itu berada di sekitar 300 meter dari anjungan tapak tuan tapak. Itu dibangun mungkin sudah hampir 2 tahun, ini tahun yang ketiga, mungkin alhamdulillah untuk 2021 ini selesai itu yang namanya Masjid Terapung, Pak. Kemudian kalau untuk objek wisata air terjun itu juga tidak jauh daripada anjungan tapak tuan tapak, itu sekitar perjalanannya 10 atau 15 menit. Maka sudah saya pikir anjungan tapak tuan tapak ini cukup indah dan lokasinya pun mendekati dengan tempat wisata yang lainnya. Oke. Bapak, Halo? mohon izin. Halo, Pak. Mohon izin nih, ada yang request untuk jalan Pak supaya bisa kelihatan kondisinya di sana seperti apa. Oh ya, nah nanti kita setelah wawancara ini kita akan melihat turun ke bawah, jalan menuju ke lokasi. Kemudian kita langsung nanti live ke tempat yang namanya tapak tuan tapak. Jangan dianggap nanti di anjungan itu tidak ada tuan tapak. Kita berada di atas, kita bisa melihat dari posisi atas nih tapak tuan tapak. Oke. Mungkin ini kita mengajak trip dulu ya, Pak. Mungkin dari Pak Susianto, kita ikutan dulu Pak ya. Siap, Ya. Pak ya. Siap Mas Afat. Ya. Kita ikutan dulu aja. Jadi, ya. Oke, mari Kita mungkin. ikutan biar tahu persis juga nih. Nah, gitu. Oke Pak, kita Gitu. boleh diajak jalan-jalan dulu Pak, sekalian lihat Oh ya, sekeliling. silakan Siap-siap, Pak. Ya kita ya. Sebelum ke sana kita jalan-jalan Ya. virtual. Oke. Di sana ada jual makan minuman Pak ya? Ada di bawahnya itu ada kafe-kafe, Oh, siap. tempat jual. Ada yang jual durian juga Pak di situ. Ini kebetulan sekarang lagi musim durian, Pak. Aduh. Itu kalau di kawasan Aceh Selatan itu mulai dari perbatasan dengan Abdia dan perbatasan dengan Susalam itu batang durian semua, Pak. Waduh, dibuat giveaway katanya. Kalau bisa Bapak datang kemari bisa dinikmati apa yang namanya durian, Pak. Nah, ini durian sini nampaknya hampir sama dengan durian Musangking, Pak. Oh, top, Pak. Luar biasa. Waduh. Luar biasa. Malah lebih enak dari Boleh Musangking. kami sampaikan, Pak, ini kan pemandangan hamparan lautan Samudra Hindia, Pak. Ya. Kemudian di utaranya, kemudian di sebelah baratnya itu ada pemandangan Teluk Tapak Tuan. Oh, oke. Dinampakkan dengan daerah pergunungan, Pak. Itu kalau kita turun ke bawah lagi nanti, itu akan nampak kota Tapak Tuan, Pak. Ini saya akan nampakkan ini nanti ada pulau kecil lagi sebelah daripada Tapak Tuan Tapak ini. Ini saya akan menuju turun terus ke bawah, Pak ya. Ya. Turun terus ke tangga ini.
Apa Pak? Anak tangganya ada berapa banyak, Pak? 123 anak tangga Pak. Oh, 123 anak tangga. Iya, Lumayan. 123 anak tangga. Kita ini akan menuju ke tapak Tuan Tapana Pak, yang termasuk yang saya ceritakan tadi legenda. Nah, ini kita lagi proses turun ke lokasi. Saya lihat ke apa dulu Pak. Ini yang anjungan tadi Pak. Oh, yang di atasnya ya? Iya. Di atas ya. Iya. So saya akan menuju ke agak lama sedikit Pak nih. Sekitar nggak apa-apa Pak. 1-2 menit kita menuju ke tapaknya Pak. Nggak apa-apa, saya ngopi dulu Pak. Saya ngopi. Ya ngopi. Pak ya. Bapak ngos-ngosan, saya ngopi. Ini makanya saya minta tadi Pak mulai dari atas. Kalau dari bawah tuh kan agak capek juga sedikit nih. Iya benar-benar. Karena harus kita naiki 123 anak tangga Pak. Berarti ini cocok untuk jogging juga Pak. Cocok untuk jogging nih. Ya, ya. Kalau ini Pak, kalau di hari libur itu banyak pengunjung dari luar kabupaten kota ke arah di Anjungan Tuan Tapa nih Pak. Oh, iya, mungkin ada dari Kabupaten Singkil, Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, itu hari-hari Minggu berkunjung ke daerah ini Pak. Iya, iya, iya. Itu kita kalau mencapai tapak Tuan Tapa nih Pak. Nih, Pak, mohon maaf Pak. Itu kan tapak Tuan itu tapaknya itu hampir 10 kali lebih dari manusia, Pak. Apanya, Pak? Tapak Tuan halo, itu nggak kedengaran, Pak. Tapak Tuan itu kan lebih besar dari tapaknya manusia, 10 kali lipat lebih gitu. Gitu ya, oh Pak? Iya, Pak, ya Pak, betul Pak. Jadi betul. banyak yang mengira ini raksasa gitu Pak. Iya, iya Pak. Ini kita akan menuju ke tapak Tuan Tapa Pak. Oh udah, jadi di bawahnya ini ya, di bawahnya. Oh ya udah bagus ya. Nah. Ini samudra Hindia Pak. Lautnya bisa dipakai, lautnya bisa dipakai berenang Pak. Oh kalau di kawasan ini agak susah, gelombangnya agak besar Pak. Oh, tapi okay. Sekitar 300 atau 400 sampingnya itu bisa untuk apa? Bapak untuk harga tiket masuk ke sini berapa Pak? Harga tiketnya itu kan ada pungutan PAD kita Pak. Itu sekitar 5.000 ya. 5.000-an Pak. 5.000? Ya 5.000. 5.000 bisa view yang luar biasa ya. 5.000 bisa dapat begini coba. Iya. Ya, alhamdulillah Pak. Iya. Kita sudah berada di tapak Tuan Tapa. Nah, ini kondisi tapak yang melegenda nih Pak. Oh iya. Oh iya. Oh besar ya? Besar Pak. Besar. Nah, karena Pak, pengunjung tidak boleh turun ke lokasi Pak, karena mungkin nanti tiba-tiba ombak besar datang. Gitu. Ya. Maka kita bisa melihat dari anjungan Pak, anjungan bawah, anjungan bawah dan anjungan atas Pak. Iya. Kalau anjungan bawah bisa kelihatan jelas gitu Pak ya? Oh, jelas. Kalau di atas karena ada batang-batang pohon, kalau kita membuat juga terlalu anjungannya, ketakutan kita nanti kan Pak, karena di sini daerah ini kan terjadi proses batu semua Pak, longsor ketakutan kita. Oke.
Berarti berapa orang kapasitas yang boleh masuk ke bawah, Pak? Saat ini, saat Oh, pandemi ini. kapasitas anjungan ini sekitar 28-25, Pak. Oh, jadi bergantian ya. Ini 20 naik. Anjungan kita ini kita buat dari bahan kayu, Pak. Hmm. Karena enggak mungkin kita buat bahan dari besi, Pak. Mungkin 1, 2, atau 3 tahun udah berkarat itu. Ya. Iya. Oke, Ayo, Leo Pak, ada ini kawan-kawan untuk berkunjung kemari, Pak. Oh, siap. Siap. Pak Susianto juga ikut tuh nanti, harus ikut tuh Pak Oh, Susianto. siap. Nanti kita akan join, Pak. Nanti kita akan join tuh. Kalau Oke. pantau di Lebaran kemarin, Pak, Ya. itu kalau kita itu pengunjungnya hampir mencapai setiap hari itu sekitar 1.000, Pak. Wih, Nah, bukan main, Pak, bukan main. Udah ada hotel Karena- belum Pak di sana? Biar ada Luminor hotel, buka Pak. di sana. Hotel ada Oh. hotelnya, rumah makan ada juga. Siapa Safaat? Dilaksanakan Pak Safaat. Bapak harus datanglah ke tempat Tuhan. Siap, Pak. Iya. Siap. Oke, mungkin Mas Leo, Om Leo, ada yang mau ditanyakan lagi ke Bapak Tengku Mulyadi? Bapak, untuk anjungannya kan tadi 2020 ya Pak baru dibuka. Sementara kalau tapak tuannya sendiri ini apa sudah dari lama sudah ditemukan atau bagaimana Pak? Oh, tapaknya ini mungkin boleh saya cerita, saya kecil dulu memang tapak ini sudah ada. Ini kan ada puluhan tahun yang lalu ini, Pak. Berarti hanya anjungannya aja yang baru ya Pak? Ini mungkin 5 atau 6 tahun belakang lah dibuat untuk anjungan tapaknya nih, Pak. Yang anjungan bawah. Ya, mempermudah orang masuk ya Pak ya, mempermudah orang lihat gitu ya. Ya. Untuk safety juga mungkin ya Pak? Iya. Ya, Pak? Ya, jadi anjungan di bawah ini untuk mempermudah orang melihat secara baik dan tidak merusak destinasinya gitu Pak, tidak merusak. Ya, benar Pak. Benar Pak. Benar Pak. Oke. Oke, Mas Leo, kalau ini sambil Bapak jalan menuju ke atas atau ini saya mau bertanya-tanya balik ke Luminor lagi kita ya. Boleh Pak? Iya. Boleh. Oke, silakan Pak. Ya. Om Leo, coba ada yang ditanyakan lagi nggak ke Bapak ini? Bapak izin kalau misalnya di saat sekarang ini kan banyak orang work from hotel nih Pak. Nah dari Luminor sendiri ada nggak Pak paket atau promo untuk orang-orang yang work from hotel? Kalau di Luminor sendiri kita kemasnya sih gini Mas Rio. Jadi kan sekarang rata-rata memang apalagi kondisi saat ini ya Mas Rio tahu sendiri ada PPKM darurat ya, di mana di beberapa ruas jalan itu mengalami penyekatan. Memang rata-rata sekarang sebelum ada PPKM darurat itu PPKM mikro itu masih banyak aktivitas yang dilaksanakan di Luminor Hotel Kota. Tentunya seperti MAES itu masih banyak. Nah saat ini rata-rata mereka adalah work from home. Kalau Luminor sendiri sih melaksanakan promo yaitu stay and vaksin. Jadi tamu-tamu yang datang kiranya bisa belum vaksin ya, kita juga bisa melaksanakan paket stay and vaksin. Yang mana kita juga kerjasama sama pemerintah daerah, Taman Sari sendiri untuk melaksanakan paket ini Mas. Jadi tamu-tamu juga tidak usah. Ini kita mau launching juga ya paket ini. Jadi kita lagi garap juga supaya tamu-tamu kita yang belum vaksin juga bisa melaksanakan vaksin dengan stay di Luminor Hotel Kota. Dan juga kita kasih paket-paket kesehatan seperti ada susu, seperti ada vitamin. Jadi kita sediakan satu paket itu juga. Itu Mas Rio. Mudah ya Pak. Jadi setelah vaksin kita bisa istirahat langsung ya. Ya, jadi setelah vaksin bisa stay and safe, stay and healthy. Mas Saad sudah vaksin kan? Saya sudah 2 kali Mas Rio. Aman Mas Rio. Sudah 2 kali nih. Kalau saya masih survivor Pak. Jadi insya Allah minggu depan. Survivor. Baik Mas Saad. Yang penting kita tetap prokes saja ya supaya tetap jaga kesehatan sih. Gitu betul. Mungkin
kan ini masa pandemi memang masa yang sulit Pak ya. Memang masa sulit Pak. Oke, memang ya ada beberapa program-program yang telah dilakukan oleh Luminor dan segala macam. Atau memang ada penawaran khusus nggak Pak untuk pemerintah daerah gitu? Ini kan ada pas ada Aceh Selatan ini, terus ada beberapa daerah yang lain. Mungkin ada penawaran khusus untuk pemerintah daerah gitu, khususnya dinas pariwisata gitu, yang melakukan perjalanan ke Jakarta lah gitu loh. Baik. Tentunya memang kita memberikan ini Pak, harga khusus buat para pemerintah daerah yang akan stay di Luminor Kota. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa ketika kondisi pandemi ini memang kita harus menghadapi semua, karena semua hotel akan mengalami hal yang sama. Akan tetapi kita tidak bisa tinggal diam, karena apa? Branding tetap harus eksis ya, Mas Rio, Mas Safat ya. Jadi kita tidak bisa diam begitu saja, tapi branding tetap harus kita kibarkan, karena kalau branding kita tetap kibarkan, maka masyarakat akan tetap existing, Luminor tetap ada. Ya, nah untuk menyikapi kerjasama dan untuk kerjasama dengan pemerintah daerah ya, untuk harga khusus yang saya tawarkan, yaitu mulai dari Dilax kita kasih harga khusus 550 yang tadinya 650. Terus untuk yang eksekutif ya kita kasih harga 700 yang tadinya 850 ya. Terus untuk junior suite kita kasih 850 yang tadinya 950. Untuk suite sendiri kita kasih harga 1.100.000 yang tadinya 1.250. Nah, kemudian kita kasih ini semuanya dikasih breakfast untuk 2 orang, Mas Leo sama Mas Faat. Oke. Tadi udah hostur ya sama Mbak Priska ya mengenai kamar kita, mengenai restoran, meeting room dan segala macam. Jadi kalau memang Luminor Kota ini memang tepatnya strategis sekali Mas, karena di daerah Mangga Besar ini khususnya sebelum pandemi itu kita rata-rata okupansi 80%. Itu sangat tepat sekali gitu ya tepatnya. Oke. Iya, berarti ini buat teman-teman daerah yang menyaksikan Travel Talk ini, jadi nanti bisa menghubungi kami di API, mungkin mau untuk saat berkunjung ke Jakarta ya, bisa kita fasilitasi untuk di Luminor, bahkan mendapat price khusus gitu ya. Gitu. Saya kasih price khusus Mas Leo. Iya. Betul. Cuman saya mau kembali ke Aceh, cuman masih ngos-ngosan Pak. Jadi nanti dulu. Kalau Pak istirahat dulu. Masih minum dulu. Istirahat dulu. Capek Pak. Iya. Kalau untuk saat ini Pak, ya tingkat isian pasti akan berat ya gitu Pak ya. Ada memang bukan berat Pak. Ya betul. Ada nggak program yang memang program yang lagi digalakkan gitulah ya mungkin oleh Luminor sendiri Pak? Program apa itu Pak yang mungkin bisa disampaikan di sini gitu? Ya baik, masalah program Pak, memang ini kan kondisinya semuanya hal mengalami yang sama ya Pak ya. Untuk masalah dunia perhotelan, memang yang kita tawarkan tetap adalah paket-paket seperti tadi yang saya tawarkan, paket yang memang kondisinya kerjasama dengan masalah vaksin. Terus yang selanjutnya paket-paket yang memang kita tawarkan kepada masyarakat yang lagi isoman, itu kita tawarkan paket isoman, jadi paket makannya. Jadi paket makannya yang kita anterin di rumah para tamu yang lagi isoman. Tapi untuk di hotel sendiri kita buka paket karena kondisinya akan sulit sekali ya Mas, karena sekarang memang restoran tidak boleh buka karena dengan adanya pandemi ini dan PPKM darurat. Kedua, meeting atau match memang dilarang sementara karena memang kondisi untuk memotong tali penyebaran virus corona. Kita terus terang aja memang mematuhi prokes ya Mas ya. Jadi semuanya akan kita jalankan sesuai dengan peraturan agar semuanya berjalan dengan lancar. Program-programnya kita akan tetap meeting, kita tawarkan kepada para klien, sosial event juga kita tawarkan. Ketika nanti peraturan-peraturan sudah mulai reda, maka event-event itu akan tetap berjalan di tempat kami. Yang tadinya memang meeting room, ballroom itu penuh.
Yang bulan kemarin kita juga penuh, tapi kondisi kan PPKM darurat mulai tanggal 3 sampai tanggal 20. Ya kita berharap semoga ini bisa cepat ya, supaya bisa berjalan lagi nih. Iya, iya, amin, amin. Semoga ya Pak. Semoga kembali membaik, segera membaik. Pak, ini ada pertanyaan untuk Luminor nih Pak. Ya. Oke, pertanyaannya dari Brian Juan nih Pak. Untuk sistem breakfast-nya, buffet atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, Luminor ini ada family room-nya nggak gitu? Baik, kalau memang untuk sistem breakfast ya, karena memang saat ini ada PPKM darurat di mana tidak boleh mengadakan buffet karena itu akan mempengaruhi untuk kerumunan, maka breakfast kita akan antar ke kamar, Pak. Sesuai dengan jam yang diminta. Kita akan antar ke kamar. Terus kalau untuk family room, ya itu tadi yang ditawarkan, yang saat ini lagi ditempati oleh Pak Sofat itu. Suite itu sangat tepat sekali untuk family. Ya, karena di luarnya ada balkoni yang bisa dipakai untuk mereka beraktivitas saat kecil. Tapi untuk family room sendiri kita belum punya, tapi yang kita tawarkan adalah suite. Itu cukup sekali sih. Untuk 2 anak itu bisa tambah extra bed juga di situ Pak Safaat. Oh, oke. Memang rencananya kita akan bikin paket khusus yaitu staycation buat keluarga. Tapi ini dalam taraf ini ya, penggodokan dengan tim kami. Jadi memang rata-rata para keluarga itu rindu untuk staycation di hotel, Pak. Nanti kita akan tawarkan paket-paket khusus nih. Jadi itu. Ditunggu aja nanti infonya ya. Betul Pak. Saya juga rindu Pak staycation. Siap-siap. Mas Leo. Seperti keluarga kita. Oke. Nah, ya Mas Leo kan kita juga ada ini ya, ada giveaway ya nanti ya buat para ini ya. Jadi nanti bisa merasakan nikmatnya stay di Luminor Kota nih dengan fasilitas breakfast dan segala macam. Iya. Giveaway-nya apa tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Ya kita ada kamar juga, kita kasih ini ya giveaway kamar, voucher makan dan segala macam ya. Supaya nanti bisa merasakan memang karena Luminor Kota ini rata-rata Luminor itu identik dengan kuliner Mas Leo sama Safaat ya, mulai dari Surabaya, Sidoarjo dan hampir semuanya itu rata-rata seperti itu. Makanya sebelum pandemi kita punya lunch buffet itu average bisa 100 pack Mas, mulai dari Senin sampai Jumat. Kalau dinner kita rata-rata bisa sampai 200 ya, karena kan memang kita juga mempertajam kekuatan kita adalah di kuliner. Karena kadang-kadang kalau tamu udah stay, itu yang dicari adalah ketika breakfast itu harus wow gitu ya Mas. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau kamar sih saya rasa mostly hampir sama lah kayak gitu. Cuman kalau kuliner atau makanannya itu luar biasa, itu pasti akan dicari. Jadi itu rasanya udah dikenal sih, kita punya kuliner ya. Mau di mana aja tamu-tamu rata-rata tahu. Luminor Jemur Sari, Luminor Sidoarjo, Luminor Jakarta Kota, Pecadangan, dan semuanya. Karena kan Luminor saat ini kita cukup lumayan banyak sih berkembang. Ada di Jambi, di Banyuwangi, ada di Jember, ada di Tanjung Selor, dan kita unitnya juga. Karena saya juga harus membawa nama tim kami ya, karena kita punya sister company, kalau boleh tahu itu ada 88 juga, Pak Safaat sama Mas Leo. Ya, jadi jadi bukan hanya Luminor saja gitu, tapi ada 88 yang di mana di Mangga Besar pun ada 88 juga gitu. Jadi kalau misalnya budgetnya tidak di Luminor bisa di 88. Dan dari pandemi sendiri Mas, kita juga tidak tinggal diam. Kita untuk next-nya kita punya yang Luminor Signature yang bintang 4. Nah, kita tunggu aja yang Luminor Signature-nya itu. Wah, di mana tuh Pak nanti Pak? Ya, ini masih ini ya, masih dalam taraf. Nanti kalau sudah ada bisa menikmati nih di Luminor yang bintang 3 sama bintang 4 gitu. Nanti kita tinggal ini aja, kita tinggal sharing aja ya. Semoga aja tadi kan katanya Teguh kan bisa juga buka di Aceh itu. Kemungkinan bisa jadi. Gitu kan. Mudah-mudahan Pak. Gitu. Karena Aceh luar biasa itu Pak. Luar biasa. Iya. Mungkin kita bisa kerjasama juga tuh sama Aceh itu. Iya, siap. Iya, wisatanya sudah ada. Hotelnya juga ada sekalian kan gitu. Nanti ada swimming pool. Tadi kan juga ada nanya ada swimming pool nggak? Kebetulan di sini nggak ada. Jadi mungkin kita bisa buka aja nggak Aceh tambah swimming pool kan gitu. Jadi lengkaplah sudah. Ya. Jadi Pak Tengku, kalau ke Jakarta,
kalau ke Jakarta di Luminor dapat diskon itu. Iya, iya, iya. Ini susah Ditunggu juga Pak kita Tengku. datang di kota. Oh iya, Iya, kalau iya, lagi iya, COVID iya. ini, kalau lagi COVID belum bisa Pak. Nanti Lagi Belum COVID ya. bisa. belum Betul bisa. Pak. Ya, Tapi ya kan, kita berdoa semua ya Pak, semoga cepat amin. Ya, berlalu supaya kita bisa beraktivitas kembali ya. Dunia pariwisata ya, mulai menggiat lagi, akomodasi Iya, perhotelan juga bisa melihat. Jadi bisa saling support satu sama lain tuh. iya, iya. Iya. Ya memang di judul apa ya, di tema kali ini memang kita mengangkat tema geliat pariwisata di masa pandemi, karena memang Ya, ya, tidak semua pariwisata di Indonesia ini eh, redup dalam arti kata tutup gitu ya, tetapi ya, di ya. beberapa daerah tetap jalan, tetap ini terutama di daerah-daerah yang memang hijau lah, zona hijau gitu ya. Zona Nah, hijau. Ya. Ya, Pak. ya memang rata-rata di timur dan selatan, timur dan tengah ini masih banyak yang hijau juga gitu ya. Jadi di ujung barat pun juga gitu kan. Nah ini geliat pariwisata di sana saat ini justru memang sedang geliatnya, apalagi saat api Anugerah Pesona Indonesia ini baru dimulai. Jadi ingin ya. mempromosikan bukan berarti mempromosikan itu harus berkunjung di masa pandemi, tidak, tetapi mempersiapkan di bulan-bulan berikutnya di mana semua sudah dibuka gitu, semua sudah bisa dibuka, semua sudah vaksin ya. Ya insya Allah pandemi sudah menurun, ya semua bisa berjalan saya rasa gitu ya. Amin, amin. Pastinya suatu saat di tahun ini itu bisa berjalan lah itu semua. Ya, ya. Sama Mungkin Pak seperti itu Mas Leo, Pak Mas Leo. Susianto. Silakan. Iya, sama seperti Pak Susianto bilang tadi ya, branding harus terus berjalan. Jadi pada saat Harus nanti tetap berjalan. sudah buka lagi, kita sudah siap gitu. Karena Sudah siap untuk kita tidak tidur selama siap. PPKM. Betul Mas Betul. Leo. Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Jadi kita sekarang Oke, nah. persiapan ya Mas Leo ya. Ya, betul Pak. Ya, ya, hampir hotel terus daerah juga mempersiapkan ya. Tadi seperti Ya. dari Aceh Selatan juga Pak Tengku juga sampaikan bahwa masa pandemi ini tetap menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Walaupun memang di sana masih hijau Pak ya, jalur hijau Pak ya, Hijau, hijau. zona hijau. Oke, oke. Oke, Mas Leo Ya, ada zona hijau. pertanyaan lagi? Oke. Kalau nggak ada nanti kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari apa namanya Dari audiens ini. teman-teman yang Oke, teman-teman yang lain. Oke, kalau misalkan jadi giveaway-nya tadi akan ditunjuk nanti Pak akun-akun memang yang sudah menanya ke kita. Tadi lewat ada Ya. beberapa pertanyaan, nanti kita pilih Ya. mana yang pertanyaan menurut kita oke, itu kita berikan giveaway gitu ya. Ya, Nah, ya, ya. oke. Gimana Mas Pat, ini ada pertanyaan yang cukup panjang nih, Oke. Mas, untuk Luminor. Oke. Luminor, adakah fasilitas gym di luar PPKM? Kalau normal, apakah ada kegiatan untuk anak-anak saat weekend? Lalu untuk gathering dalam keadaan normal, apakah ada paketnya? Nah itu cukup lengkap tuh Pak pertanyaannya. Iya. Kalau untuk gym sendiri, memang di Luminor Gym and Swim yang di Luminor Kota memang tidak ada Mas, karena kan memang kita melihat dari segmentasi pasar kita kan rata-rata MICE ya, bisnis, meeting segala macam. Itu kita juga akan perhitungkan karena itu juga akan menambah fasilitas juga. Nah kalau untuk paket anak-anak tadi yang kita mau godok ya Mas ya, karena memang kita belum bisa melaksanakan saat ini. Nanti kita akan persiapkan jadi staycation, family staycation yang nantinya itu ada salah satu paket Mas. Jadi family staycation nanti ada ini belajar masak buat anak-anak. Jadi junior chef kayak gitu. Nanti dibantu sama chef kita. Nanti
mereka masak, disampaikan makanan ke orang tuanya sebagai orang tua yang terkasih, nanti difoto. Di sana dimasuk IG juga bahwa staycation di Luminor juga termasuk belajar masak. Jadi ada education-nya juga nantinya. Jadi tidak hanya stay saja, tapi kita bisa kasih tambahan-tambahan untuk edukasi buat anak-anak. Dan itu yang nanti kita akan konsep. Karena memang rata-rata di kita ini kan hotelnya, surrounding-nya ada dekat sama Ancol ya, dekat sama tempat untuk belanja. Jadi mungkin kita bisa akan kasih tawarkan paket khusus atau untuk belanja ke beberapa tempat yang memang ada di sekitar Luminor kota gitu. Jadi itu supaya paket-paket menarik agar mereka tidak hanya staycation di luar, karena kan kadang staycation di luar juga boring juga ya. Mungkin bisa aja di Luminor nanti kita tawarkan paket itu, Mas Leo. Ya. Siap. Jadi semoga menjawab pertanyaan dari akun Storm 78. Baik. Oh, akun Storm 78 ya. Rasanya nanti harus dicoba stay di Luminor dulu, Mas. Itu nanti yang akan stay di Luminor dengan menyebutkan audiens dari API Award 2001, nanti saya kasih diskon khusus nih. Gitu. Nanti kalau bawa anak kecil saya punya boneka kecil buat anak-anak itu. Untuk audiensnya API Award ya, Pak? Ya, nanti nyebutinnya ya audiens API Award, nanti kita kasih gimmick deh. Nah, kita ada juga icon, kita ada jerapah, itu nanti kita kasih buat anak kecilnya deh. Gitu. Nah, itu Leo ada yang tanya lagi tuh, Reza Pahlawan. Ya, untuk paket meeting di Luminor harga berapa? Bulan Agustus nanti kantor saya mau meeting untuk karyawan. Apakah ada paket meeting sekalian menginap? Baik Mas, kita memang ada paket meeting ya. Kita kan memang hotel kita itu besarnya di MICE memang, almost 60% di MICE. Jadi nanti kita ada paket-paket meeting. Kalau memang berkenan, nanti bisa langsung Mas. Jadi nanti paket itu memang kita akan tawarkan kondisional Mas. Dengan kondisi hari saat ini kan memang meeting memang tidak ada. Tapi Agustus kalau ada, nanti bisa nih kasih nomor WA. Nanti kita akan hubungi langsung nih. Ya, mau full board, half board, atau full day, half day, nanti kita punya semua. Ya, kebetulan tadi kan sudah disampaikan tempat meeting, ballroom juga ada. Gitu. Yeah. Kalau memang nanti bisa dikasih nomor WA Mas, nanti akan kita hubungi langsung. Kita kasih penawaran langsung nih, mungkin dari corporate atau apa. Mungkin Mas Leo itu nanti bisa salah satu yang menjadi concern kita Mas Leo. Tidak apa-apa, nanti kita akan hubungi langsung. Gitu. Baik. Berarti, jadi Mas Reza _Pahlawansyah bisa di japri ke API Award, nanti kontaknya apa segala macam, nanti bisa kita sambungkan dengan Luminor gitu ya. Siap. Mudah-mudahan Agustus sudah bisa PPKM selesai lah ya. Bisa. Ya insya Allah biar cepet lah, biar cepet pulih ya. Oke. Kita tunggu aja nanti ya. Oke. Dari saya kembali lagi ke Aceh nih Pak. Ya. Pak Teguh, ya saya kembali lagi ke Aceh. Oke, tadi kita udah berjalan-jalan nih dari Anjungan, terus kita turun ke bawah ya. Mohon maaf nih Bapak kalau buat Bapak capek nih. Oke. Jadi gini Pak, tadi memang kita sudah lihat destinasinya Pak seperti itu. Ternyata memang daya tarik Tapak Tuan itu saat ini juga bertambah ya, menjadi bertambah destinasi Anjungan itu menjadi daya tarik juga, karena lewat Anjungan itu juga bisa melihat di ketinggian ya, laut di ketinggian, terus panorama dan lain-lain gitu kan. Nah, mungkin ada tidak Pak 5 daerah atau 5 destinasi yang terdekat itu, 5 atau berapa destinasi terdekat itu apa aja Pak tadi Pak? Belum disebutkan tuh Pak namanya. Destinasi dekat dengan Anjungan Tuan Tapa itu masuk makam daripada Tuan Tapa itu sekitar 100 itu dari lokasi Anjungan. Kemudian namanya tingkat 7 Pak. Tingkat 7 itu perjalanan 10 menit. Kemudian air dingin namanya Pak. Air terjun air dingin sekitar 15 menit dari Anjungan. Kemudian apa lagi ya?
Bukit Grapela, Pak. Oh, Bukit Grapela sekitar karena kita dulu Bukit Grapela juga ada kita ajukan untuk API untuk 2021. Oh iya. Tidak, Pak. Itu tidak jauh dari Anjungan, Pak. Kemudian ada yang saya ceritakan tadi Masjid Terapung, Pak. Itu Masjid Terapung sekitar 200 meter dari lokasi. Kalau kita turun ke bawah, itu turun dari awal kita naik daripada lokasi ini, itu akan nampak tuh Masjid Terapungnya, Pak. Mungkin di 2020 wisata juga di daerah tersebut, Pak. Oke. Jadi Pak, di sini, tunggu Pak, sedikit Pak Sepan. Iya. Anjungan Tapak Tuan Tapa itu hanya kita tempuh dari ibu kota Tapak Tuan hanya 5 menit, Pak. Oh, sekitar sekali, Pak. Dekat ya, Pak? Dekat, setengah kita kilo lah, Pak. Dekat kali, makanya orang banyak yang berkunjung ke lokasi ini biar pagi, sore gitu, Pak. Karena kita di jam 6 udah tutup gitu, Pak. Akses jalan juga sudah bagus ya, Pak, ke sana ya, Pak? Oh, alhamdulillah, Pak. Mungkin di 2020 atau 2023 itu kan banyak juga planning yang akan kita lakukan di kawasan Tuan Tapak nih, Pak. Oke. Ya, jadi ya ini buat teman-teman kita ya di seluruh Indonesia ya. Artinya dari Tapak Tuan ini ternyata banyak destinasi lain gitu. Jadi bukan berarti ke Aceh Selatan, ke Tapak Tuan itu cuman mengunjungi Anjungan dan Tapak Tuannya saja, tapi bisa ke air terjun, terus tingkat 7 tadi, terus ada Bukit Grapela dan lain-lain, dan bahkan ada Masjid Terapung. Kalau gini Pak Cemat, kalau ada kita agak jauh sedikit lagi sekitar 1 atau 2 jam itu kita akan melihat destinasi yang namanya Pulau Dua, Pulau Serudu. Itu kan kemarin di 2020 juga kita ngusul juga itu yang namanya Pulau Dua, Pak. Banyak destinasi yang kita ajukan dan banyak juga objek-objek wisata destinasi masih belum dilakukan pembangunannya karena mungkin agak jauh ke dalam, Pak, aksesnya agak susah, maka potensi itu sangat besar di Aceh Selatan, Pak. Saya pikir kalau ada kepingin berkunjung, jangan lupa singgah di Tapak Tuan, Pak. Siap, Pak. Jadi izin Pak, tadi saya jelaskan masalah bahwa memang Bapak Aceh Selatan sudah mengusulkan beberapa destinasi setiap tahunnya. Memang tidak semua destinasi itu masuk karena memang kita lakukan penjurian dan seleksi di awal. Jadi ada tim seleksinya yang terdiri dari 7 orang untuk menseleksi semua yang masuk, semua usulan-usulan yang masuk gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan melakukan sosialisasi atau promosi di destinasi-destinasi tersebut, minimal juri-juri ataupun orang di luar dari Aceh Selatan itu lebih tahu lebih tahu ada destinasi ini seperti ini gitu ya. Lebih tertarik. Iya, lebih tertarik. Ya, jadi kalau nanti ke depan kan masih banyak tabungannya, Pak, bisa untuk tahun depan tetap untuk diusul kembali, Pak, ya. Iya. Oke. Biar setiap tahun ada nominasi ya, Pak. Iya, betul. Yang berikutnya ini Anugerah Pesona Indonesia 2021 ini itu kan akan diumumkan nanti bulan November, Pak. Sekitar bulan November. Betul, Pak. Nah, bulan November diumumkan di Musi Banyu Asin gitu. Iya. Oke. Nah, pada saat di Musi Banyu Asin ini rekan-rekan yang dari barat di ujung barat sana, terus di timur dengan tengah itu memang kan harus menginap di Jakarta gitu, Pak. Iya, betul. Ya, harus transit gitu ya, transit di Jakarta. Transit, ya, betul. Ya.
Hotel Luminor ini salah satu yang memang juga dekat dengan bandara, gitu ya. Iya. Jadi Betul, Pak. ke depan nanti akan kita apa ya? Jadi tujuan, jadi hotel transit lah untuk Hotel partner kita ya, Mas ya. rekan-rekan, Hotel API. ya, untuk rekan-rekan partner. yang menuju ke sana, menuju ke Palembang. Iya, Sana, iya, ya. betul. Ya, Ya. gitu. Nanti gini Pak Safat, bisa kita Ya, siap. juga akomodasi, kita akan akomodasikan untuk shuttle juga kita bisa bantu nanti. Jadi rekan-rekan yang nanti kita akan bantu shuttle. Jadi dari Luminor kota ke bandara, nanti kita akan bantu untuk shuttle juga. Ya. Ya. Gitu, Pak. Jadi kita promosi bareng-bareng lah. Siap. Ya, Jadi ya. lebih enak tuh kalau teman-teman daerah langsung mau berangkat ke Palembang, dari udah ada shuttle langsung ke Cengkareng atau ke Halim gitu. Mudah-mudahan, Pak, mudah-mudahan ada sisa nanti. Biar gitu, Pak. Baik Pak, baik. Kesehatan harus kuat lah, harus bisa masa. Oke, mungkin nggak jumpa Pak kan? Oh, gimana Pak? Kalau nggak menang nggak jumpa lagi di sana nanti gitu. Ya, saya doakan menang lah Pak, gitu. Ya semua harus ada harus jeripayah. Nah ini Pak Tengku ada pertanyaan nih. Boleh tanya untuk Pak Tengku di Aceh, lokasi Tuan Tapak ini strategiskah? Akses dari bandara bagaimana? Lalu apakah ada akomodasi dan akses yang memadai di sana? Ya, maksudnya dari bandara dekat nggak Pak? Atau mudah, terus ada angkutan umum atau sejenisnya gitu mungkin Pak? Ya. Alhamdulillah Pak. Dari kita kan mempunyai bandara namanya Tengku Sud Ali, Pak. Bandara Tengku Sud Ali itu jarak tempuh dari bandara ke lokasi ibu kota Tapatuan ke Anjungan itu sekitar 30 menit, Pak. Oh, karena bandara itu sekarang lagi diperpanjang runway-nya sehingga sejenis pesawat wing itu bisa turun di Bandara Sud Ali nanti, Pak. Oh, jadi lebih dekat ya, nggak perlu ke bandara lagi gitu. 30 menit, Pak. 30 menit. 30 menit biasanya kalau Bapak Menteri juga turun ke lapangan Sud Ali itu, Pak. Oh, oke. Kapan Pak dimulai itu, Pak? Apanya, Pak? Bandaranya? Iya. Itu bandaranya setahu saya, Pak, sekitar 15 tahun yang lalu itu sudah ada itu bandaranya. Cuman runway-nya agak pendek kemarin itu, sekarang sudah diperpanjang gitu. Oke, maksud saya kapan dimulai ini penerbangan penumpangnya atau umumnya, atau sudah jalan gitu. Sekarang? Kan belum kan? Dulu ada untuk charter aja. Karena proses ada agak COVID nih Pak kan, proses penerbangannya sementara kan ditutup. Tapi bandara yang dekat juga dengan Tapak Tuan itu adalah bandara Melabuh. Oh, Melabuh. Di Melabuh di Melabuh. Itu bandara Cutnadin, Pak. Oh, oke. Bandara itu aksesnya dari Bandara Cutnadin ke Tapak Tuan sekitar 2,5 jam lah, Pak. Oh, oke. Siap. Oke, ya. Artinya untuk menuju ke sana bukan berarti hanya satu destinasi untuk Storm _78. Jadi bisa dapetin beberapa destinasi yang di Aceh gitu. Terus bisa makan durian gitu ya. Ya, itu yang pentingnya. Oke, mungkin. Oke, kalau boleh Pak Sulit bisa pilih pertanyaan yang bagus nggak tadi tuh, mau dikasih giveaway atau nanti mau diumumkan nanti atau gimana Pak? Silakan. Ya nanti diumumkan nanti ya, Mas. Nanti kita kita pick dulu ya. Ya nanti, karena kan kita ada giveaway 2 voucher kamar sama 2 voucher makan.
Oh, yang siap. daftar. Ya. Aceh Selatan masih mau kasih giveaway nggak Pak? Duren gitu atau apa? Terlalu jauh kita kirim, Pak. Maunya datang kemari aja, Pak. Iya. Siap. Oke. Takutnya busuk di penerbangan, di transportasi Iya, nanti, Pak. benar. Iya. Oke, jadi buat teman-teman, buat sobat-sobat API, jadi nanti giveaway akan diumumkan lewat story gitu. Ya Kak Leo ya? Story, ya. Betul, story. Ya, lewat story kita umumkan. Ya, habis ini setengah jam atau 1 jam kita umumkan gitu ya. Daftar pertanyaan udah ada di kami, daftar teman-teman yang akan mendapatkan giveaway gitu ya. Ya. Mengingatkan juga tadi untuk itu untuk audiensnya API kalau menginap di Luminor, tinggal sebutkan kalau ini audiens API nanti akan mendapat giveaway khusus dari Mas Susianto dan Luminor. Siap. Nanti kita siapkan Mas Leo. Oke, kalau gitu mungkin dari Aceh dulu nih yang jauh Pak. Ada pesan-pesan nggak untuk peserta Travel Talk ini, pesan-pesan dari Aceh Selatan? Silakan Pak, sebelum kami tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, saya selaku daripada perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Aceh, di luar Aceh dan seluruh destinasi kreatif Aceh Selatan dengan mengetik API spasi 10H untuk kategori anjungan tapak tuan tapa. Ayo sama-sama membantu Aceh Selatan sehingga memenangkan ajang API Award 2021. Juga kepada kawan-kawan, bila ada kesempatan dan waktu, ayo berkunjung ke Aceh Selatan. Karena di Aceh Selatan cukup banyak objek-objek wisata yang harus kita kunjungi. Sekian, Pak. Ada pantun nggak Pak? Ini untuk ini terakhir. Aceh juga kan saya berpantun nih Pak. Tapi enggak Pak pantunnya Pak ya. Oh ya siap. Karena saya bukan orang berpantun Pak. Oke. Saya coba Pak ya. Jalan-jalan ke ujung Pulau Sumatera Pak. Asik. Singgah sebentar ke Banda Aceh. Mantap. Jangan lupa melintasi kota Tapatuan untuk mewakili di anjungan Tapatuan Tapa, Pak. Mantap. Oke. Mungkin dari Bapak Suci ada yang mau disampaikan ke teman-teman semua nih? Baik Pak Mas Leo dan Pak Tengku, terima kasih banyak atas kesempatannya, dan dari Luminor Jakarta Kota kami mewakili tim, sukses selalu buat API Award 2021. Semoga para peserta audien itu bisa mendapatkan kelancaran dan kemudahan ke depannya agar kita bisa tetap bekerja sama, dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, jadi acara itu bisa berlangsung dengan meriah Pak. Dan kita support nanti kalau memang ada di Musi sana, kita akan support Pak, untuk kita akan datang tim kami juga. Itu saja sih, sukses buat semuanya. Gitu. Oke, nggak ada pantun Pak? Susah Bapak berpantun ya Pak ya. Itu ditodong satu-satu ya. Oke. Dari Leo gimana Leo? Apa ada yang mau disampaikan? Ya, saya mewakili para duta mengucapkan terima kasih untuk Luminor yang telah mendukung API Award 2021. Lalu juga
dukung terus destinasi favorit kalian. Ada Legenda Tapak Tua di sini sebagai destinasi kreatif. Dukung di Instagram Ayo Jalan-Jalan Indonesia atau di YouTube Api World atau SMS ke 99386. Oke. Oke, terima kasih Mas Leo, Bapak-bapak semua dari Aceh Selatan. Salam kepada teman-teman Dinas Pariwisata semua yang ada di sana, ya. Mudah-mudahan sukses selalu, ya. Pak Teguh Mulyadi, terima kasih. Terus Bapak Susianto, terima kasih banyak. Sudah diberi kesempatan mampir-mampir di Luminor gitu ya. Ya insya Allah pandemi ini segera berakhir Pak. Jadi kita bisa berjalan tanpa kendala. Terus vaksin juga ada selesai, jadi mudah-mudahan bisa aman gitu ya. Oke, dari Anugerah Pesona Indonesia juga sampaikan kepada seluruh daerah, dukung daerah favorit kalian ya, dan jadikan daerah favorit kalian menjadi yang terbaik di Anugerah Pesona Indonesia ini. Karena dari beberapa daerah sudah membuktikan bahwa Anugerah Pesona Indonesia ini memberi manfaat bagi promosi daerah maupun perkembangan ekonomi masyarakat sekitar destinasi gitu. Dan itu yang telah dirasakan. Jadi itu saja dari kami. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan memberi informasi yang baik. Atas segala kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pantun ya? Oh, ada pantun. Oke. Saya ditodong juga. Ada pantun. Iya. Oke, saya pantun dulu. Legenda Tapak Tuan Tapa, cerita kebanggaan dari Aceh Selatan. Ya. Asiknya mana ya? Oke, saya ulang ya. Legenda Tapak Tuan Tapa, cerita kebanggaan dari Aceh Selatan. Sejarah dan budaya harus dijaga. Bekal warisan untuk generasi masa depan. Ya. Saya juga ada, Mas. Saya juga ada. Mantap. Oke. Saya juga ada nih. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak, Leo? Saya ada. Oh, Leo ada ya. Ada deh. Iya. Ada. Legenda Tapak Tuan Naga dari Aceh Selatan. Luminor Hotel pilihan di kota Jakarta. Asik. Selalu jalankan protokol kesehatan. Semoga wisata Indonesia kembali berjaya. Oke, Mas Leo. Dari ketinggalan PR ya. Oke, terima kasih semua. Ya mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu di Travel Talk yang akan datang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Ya, amin. Assalamualaikum.